Cerita ini diawali dengan sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh ayahnya Jimmy terhadap bos besar di kota itu. Dengan dijatuhi hukuman gantung, ia menyewa Colton Briggs sebagai penjaga bagi keselamatan bos tersebut. Tibalah sebuah serangan dari kerabat ayahnya Jimmy yang menimbulkan baku tembak antara kedua belah pihak. Insiden itu mengakibatkan kerabatnya tewas. Ayah Jimmy tidak terima, spontan menembaknya saat ia hendak menyerang. 20 tahun kemudian, di sebuah desa perbukitan yang jauh dari pemukiman, Colton Briggs hidup bersama anak dan istrinya. Ruth selaku istri mampu merubah gaya hidup suaminya yang mantan pembunuh bayaran menjadi sosok ayah yang baik dan bertanggung jawab. Brooke, anak sematawayang mereka, memiliki kelainan yang sama seperti ayahnya. Tidak mampu mengekspresikan rasa sedih dan bahagia. Setiap hari Colton mengantar putrinya ke sekolah, yang kebetulan berdekatan dengan toko kelontong tempat ia bekerja. Sekolah tempat Brooke belajar sementara waktu diliburkan gurunya yang sedang sakit, sehingga Colton membawa ikut serta Brooke bekerja di toko kelontongnya. Brooke memergoki seorang pelanggan yang hendak mencuri permen warna-warni. Pelanggan itu pun ketakutan melihat sorot tajam dari mata Brooke yang tertuju ke arahnya, sehingga ia pun mengembalikan lagi permen tersebut ke dalam toples. Setelah pelanggan itu pulang, ia mengadukan kejadiannya kepada Colton. Mengingat tangan si pencuri itu kotor, Brooke berinisiatif membersihkan satu persatu permen tersebut. Dari kejauhan ada sosok misterius sedang memperhatikan Ruth. Lalu ia dikagetkan seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasa terancam, Ruth melakukan perlawanan sehingga ia dapat kabur ke dalam lumbung. Ruth mampu menerobos mereka dengan kudanya, namun upaya pelarian berhasil digagalkan. Jimmy adalah ketua komplotannya. Dia ternyata ada maksud terselubung di balik kedatangan Jimmy yang sangat mengenal sosok Colton Briggs. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya 20 tahun silam. Singkat cerita, Colton mendapati kediamannya dipenuhi para petugas polisi. Sheriff Marshall selaku ketua anggotanya. Tidak menyangka rumahnya itu milik Colton Briggs, seorang mantan pembunuh bayaran yang selama ini ia kenal. Kemudian yang terjadi setelah Colton mengetahui istrinya telah mati, ia ingin menguburkan jasad Ruth seorang diri tanpa ada yang boleh membantunya. Di tengah suasana yang harusnya duka, hal itu tidak terjadi terhadap Brooke yang melihat ibunya dimakamkan tanpa menangis sedikit pun. Colton diperingati Marshall untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Biarkan kepolisian yang menangkap si pelaku sampai ke tiang gantungan. Selain itu, Colton memiliki seorang putri yang harus ia lindungi. Di balik lumbung, si pembunuh meninggalkan pesan dengan kalimat yang sempat diucapkan Colton di hadapan bosnya 20 tahun yang lalu. Dalam keadaan putus asa, ia berniat menghabisi putrinya supaya tidak menjadi penghalang dalam menuntaskan aksi balas dendamnya. Nurani yang ia pelajari dari mendiang istrinya menolak tindakan itu. Colton putuskan membawa Brooke ikut serta dalam aksi memburu si pelaku. Di sisi lain, Sheriff Marshall bersama anggotanya sedang berpatroli di sekitar ngarai. Dari atas tebing mereka mendapatkan serangan dari komplotan Jimmy. Sulit mendapatkan Marshall sebagai sasaran utama. Jimmy tarik mundur anak buahnya meninggalkan tebing. Colton mendengar suara tembakan dan langsung mendatangi sumber suara tersebut. Anak buah Marshall datang dari arah berlawanan, memberi ide Colton berniat mencuri kuda yang ditungganginya. Untuk mengalihkan perhatian, Brooke disuruh berpura-pura menangis. Dikarenakan dia tidak tahu cara menangis, diikutilah instruksi yang dicontohkan Colton.
hingga keduanya berhasil menyandera Marshall beserta sisa anak buahnya. Marshall memberitahu nama lengkap Jimmy dengan sebutan Jane McAllister, dan ternyata Colton berniat baik mengeluarkan peluru dari luka tembak anak buahnya. Menurut perkiraan Marshall, pelarian Jimmy menuju kota Santaros tidak lantas langsung percaya. Colton mengancam akan menghabisi Marshall dan anggotanya jika ia berani berbohong. Di tempat lain, Jimmy bersama komplotannya masuk ke dalam gudang tua. Sesuai kesepakatan, ia harus membayar 3 anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi istri Colton, namun permainan belum berakhir. Ia tahu betul telah membangunkan singa yang lagi tidur. Dipastikan Colton sedang memburunya. We ain't hunting nobody. Jimmy pun mensiasati ketiga anak buahnya dengan cara membayar mereka berupa mata uang London dan Meksiko kuno. Sebelum membocorkan tempat di mana mata uang itu berlaku, ketiga anak buahnya harus mengikuti rencana terbaru Jimmy. Mereka pun sampai di batas Santaros, yang dimana tempat di mana Colton membunuh ayahnya Jimmy. Di malam hari, Colton menceritakan tentang kelainannya yang tidak bisa menangis, tertawa, serta tidak memiliki rasa takut. Masa lalunya menjadi seorang pembunuh merupakan salah satu bentuk upaya Colton agar dapat merasakan takut, menangis, dan tertawa. 2 hal yang ia pelajari dari pernikahannya bersama Ruth. Colton mulai merasakan yang namanya sedih dan rasa kehilangan. Mengingat hanya ada satu jalan memasuki gerbang kota Santaros, Colton pun menyuruh Brooke memasuki kota itu sendirian, supaya terhindar dari pantauan anak buah Jimmy. Kemudian Brooke memasuki kedai dan berpura-pura membeli sesuatu. Jimmy bersama komplotannya mengetahui identitas Brooke dari kuda yang ditungganginya. Kuda tersebut memang sengaja Jimmy tandai agar dapat menggiring Colton mengejarnya ke kota tersebut. Upaya memancing Colton keluar, Jimmy mengulur waktu dengan cara menahan Brooke di dalam kedai. Selama di sana, Brooke melihat Jimmy memiliki banyak uang yang ia masukkan ke dalam tas pelana kudanya. Hingga berselangnya waktu, Colton pun muncul dan mampu menghabisi kedua anak buah Jimmy. Sayangnya, tangan Colton kena tembak. Ia berlindung di sebuah bangunan dan kembali diserang komplotan lain. Hingga akhirnya Jimmy ingin menciptakan sebuah momen yang sama persis seperti 20 tahun silam. Colton diberi 2 pilihan, mengizinkan Jimmy menembak Colton di hadapan putrinya atau menembak putrinya di hadapan Colton. Untuk pertama kali, terlihat Brooke mampu mengekspresikan kesedihannya. Kesepakatan itu berujung saling tembak-menembak. Jimmy berhasil membalaskan dendam ayahnya. Brooke kembali membalas perbuatan Jimmy. Tewasnya Colton membuat Brooke kini bisa merasakan sedih dan kehilangan. Ada sebuah kejanggalan ketika Brooke menyuruh seorang pelayan mengambilkan tas milik Jimmy yang berisi uang. Di akhir cerita, ekspresi Brooke seperti menampakkan kembali jati dirinya. Dan film pun berakhir.